terbongkar. Ini emang dasarnya kasus ijazah nggak ada matinya ya. Karena ulah trio RRT ini udah nggak laku lagi dan gagal total bikin gaduh. Sekarang kok malah ngirim kelompok anak bawang dengan nama aneh Bon Jovi. Bongkar ijazah Jokowi. Aduh, mikirnya mereka tuh gimana sih? Udah jelas-jelas kasus ini basi. Tanda-tanda kepanikan yang udah parah banget gak sih? Gara-gara kelakuan mereka, rakyat Indonesia pun jadi gak beretika dan mendewa-dewakan ijazah. Seolah-olah ijazah itu lebih penting daripada prestasi dan kerja nyata. Simak selengkapnya. Terima kasih, saya Leonie Lydia, salah satu dari anggota tim Bon Jovi. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini dengan menurut saya ini lebih menyeluruh dan lebih terstruktur. Komisi Informasi Publik sudah disediakan oleh negara sebagai lembaga yang nanti akan memberikan atau menjamin transparansi dan akuntabilitas dari suatu dokumen atau informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Nah, di sini saya yakin UGM, kenapa kita ambil semuanya 5 sekaligus? Karena kita menyelesaikannya begini, kita akan memulai dari hilir di mana ijazah tersebut dihasilkan, di mana ini yang menghasilkan adalah UGM. Jadi kami akan bertanya ke UGM, semua dokumen akademik Jokowi mulai dari masuk, dokumen akademik dari seorang mahasiswa dari mulai masuk sampai dia di lulus sarjana. Itu yang kita minta. Beserta adalah prosedur, kebijakan, karena nanti jika ada perdebatan dalam dokumen masalah mungkin format atau informasi-informasi yang harus ada, itu bisa kita lihat, kita kembalikan pada tersebut. Kemudian, sebetulnya ijazah atau dokumen akademik itu sifatnya pribadi kan ya. Tetapi karena ini pernah digunakan untuk jabatan publik, mulai dari Solo sampai KPU, maka kami juga akan meminta, karena dokumen ini perlu dikonsistenkan antara yang dihasilkan oleh UGM dengan apa yang sudah digunakan di KPU. Nah, lalu kenapa ada Polda? Ketika kami meminta ke UGM, kan prosesnya permohonan informasi publik itu adalah pertama membuat surat, itu ada waktu jawab, surat permohonan 10 tambah 7 hari, lalu dari pihak yang badan publik itu akan memberikan jawaban. Setelah itu kalau kita tidak puas, kita bisa memberikan surat keberatan dan itu akan dijawab oleh atasan dari PPID. Nah, di sini kami waktu ke UGM itu sampai pada awalnya dinyatakan tidak dikuasai atau ada di Polda. Ada di Polda, ada yang tidak dikuasai. Ada yang tidak ada. Nah, karena sampai dengan tidak dalam kekuasaan kami. Nah, karena ini adalah ijazah informasi publik, maka kami kejar itu ke Polda. Tuh teman-teman ya, barusan Anda melihat yang namanya Bon Jovi, anomali lagi nih ya. Setelah ada trio RRT yang sudah tenggelam, yang gagal total ya, sekarang muncul nih yang namanya Bon Jovi yang ngaku-ngaku sebagai alumni dari ITB, ngaku-ngaku akademisi pula ya. Tapi kalian tahu kan rekam jejaknya ITB seperti apa? Mohon maaf nih kalau lihat orang-orangnya nih. Udah jelas nih teman-teman ya. Teman-teman, saudara-saudaraku se-Nusantara, saya Mardiansyah Semar, Ketua Umum Ramein Nusantara, ingin sedikit merespon soal Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang beberapa waktu lalu sempat ingin dilaporkan sama beberapa orang
ke kepolisian, walaupun memang belum ada LP ya. Cuma saya ingin menyampaikan begini, sesungguhnya inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi, bahwa jika Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini menuding, menuduh, memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu, lalu Pak Jokowi dengan mudahnya menyampaikan bahwa ini ijazah saya asli dan sebagainya, berarti nanti akan banyak juga bergelombang kelompok-kelompok lain yang mempertanyakan ijazah-ijazah pejabat publik lainnya, Betul. ataupun mantan pejabat negara lainnya. Nah, ini akhirnya terjadi pada Arsul Sani. Jadi ada sebagian kelompok mempertanyakan, lalu Arsul Sani melakukan itu. Nah, besok juga orang akan semakin berani karena merasa tidak punya ancaman hukum pidana. Nah, ini yang Pak Jokowi selalu sampaikan bahwa ini pembelajaran untuk semua, sehingga berproses secara hukum agar besok lusa ketika orang ingin menuding sesuatu yang dianggap atau diduga palsu, tidak sembarang tapi butuh bukti-bukti yang kuat. Betul. Jadi narasi-narasi yang menyampaikan, nah ini kan mudah sekali. Pak Jokowi tinggal meniru Arsul Sani. Nah ini justru menurut saya itu argumentasi yang agak sesat ya. Karena memang sesungguhnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah bagaimana menciptakan batasan ya, agar orang tidak sembarang menuding para pejabat negara atau mantan pejabat negara. Besok-besok jangan-jangan ada beberapa kelompok juga yang ingin melaporkan Pak SBY, Betul. ingin melaporkan Ibu Mega, atau ingin melaporkan Pak JK, Pak Budiono, dan lain sebagainya. Lalu kita sibuk, energi kita habis, hanya ingin menunjukkan jasa saya asli, dan kita sampaikan juga, kita kuliahnya bla bla bla, dan lain sebagainya. Nah, poin yang ingin sampaikan adalah, sesungguhnya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi, akhirnya betul-betul terjadi, dan ini terbukti dari apa yang dilakukan terhadap Arsul Sani. Mudah-mudahan ke depan ketika berproses secara hukum, Roy Suryo dan kawan-kawan menerima sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, banyak orang mendapatkan pelajaran untuk tidak sembarang menuding dan memfitnah orang, utamanya soal ijazah. Betul banget teman-teman. Jadi si abang ini ya dari Rampai Nusantara mengatakan ini loh kenapa alasannya Pak Jokowi ogah menunjukkan ijazahnya. Karena efeknya tuh bakal jadi seperti si Arsul Sani. Ya kan? Jadi makin banyak orang-orang yang mungkin pembenci gitu ya atas dasar ini dia kan pejabat publik, ini dia kan hakim, ini dia kan gini. Terus kemudian bikin heboh, bikin rame mempertanyakan pendidikan seseorang begitu ya. UGM, saya lebih percaya pernyataan Ibu Rektor, Ibu Ova, Profesor Ova, soal Pak Joko Widodo adalah alumni UGM. Titik, final. Betul. Terkait dengan sidang di Solo, kenapa bukan rektor yang ke sana, tetapi kroco-kroco yang ke sana? Karena rektor tahu bahwa strategi menghancurkan bukan di situ tempatnya, ada tempatnya. Saya bangga, rektor punya strategi yang keren. Kenapa bukan rektor yang ke sana? Itu menjadi pertanyaan. Kok bisa yang kroco-kroco yang ke sana untuk memaparkan? Jadi kita tunggu di Polda Metro Jaya. Saya yakin dan percaya sidang di pengadilan yang akan ditunjuk oleh atau diserahkan ke Polda Metro Jaya adalah itulah yang akan menjadi kekuatan besar. Kemenangan Pak Joko Widodo terbukti di situ. Ibu Rektor pasti akan datang dan ikut sidang di mana laporan Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu. Karena itu tunggu Ibu Rektor bermain. Kali ini Ibu Rektor sengaja diam-diam. Jadi gas terus UGM, gas terus Ibu Rektor. Kami bersama dengan Ibu, kami bersama dengan Pak Joko Widodo, kami bersama dengan UGM. Pak Joko Widodo alumni UGM, ijazah Pak Joko Widodo asli. Nah itu dia teman-teman dari Kang Alor Boy ya. Ini mengatakan kenapa sih Bu Rektor ini kok tidak mau hadir secara belak-belakan di sidang pertamanya? Ya karena itu yang masih dikeluarkan kan pion-pionnya dulu. Nanti nih di tanggal yang jadi bom ya di jeder begitu, Bu Rektor UGM ini bakal muncul dan membeberkan semuanya yang membuktikan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu benar-benar asli. Adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Tuh udah mulai ganti lagi nih rumornya. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jovi ya, Akhir dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang,
kemudian apa namanya, ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Tuh, tadi soal Bon Jovi, ketahuan kan ternyata dia di-backingi sama si Roy Suryo ya. Halah, lagi-lagi nih orang ya. Lu lagi, ya nggak sih teman-teman? Ini kayaknya kelompok ini sengaja dibikin ketika trio RRT ini sudah ambruk, ya nggak sih? Sebagai ganti dari trio RRT yang bikin gaduh lagi. Gue tuh selama ini berpikir yang paling susah itu nyari fosilnya dinosaurus. Taunya ada yang lebih susah nih, ijazah aslinya si Jokodok. Dan yang bikin gue gemes banget tuh sekarang si Jokodok bilang bersihkan nama baik dia. Sini gue bersihin pakai sikat WC, termasuk kulit lu tuh gue bersihin. Jokodok, lu sadar nggak? Dari hari pertama isu ijazah itu muncul, rakyat cuma minta satu hal, tunjukin tuh ijazah, selesai. Tapi lu nggak ngelakuin itu semua, malah kayak sengaja mempermainkan rakyat, dibiarin, diabaikan. Terus hari ini setelah semuanya membesar, setelah jadi bahan omongan dan sorotan dunia internasional, dengan entengnya lu bilang, pulihkan nama baik saya yang difitnah secara masif. Lu waras Jokodok. Gini ya Jokodok ya, gue kasih tahu, atau sebelum gue kasih tahu, lu cari deh otak lu digorong-gorong dulu biar lu paham Jokodok ya. Nama baik lu itu nggak akan kotor kalau dari hari pertama isu ijazah itu nongol, langsung tuh lu keluarin tuh ijazahnya, taruh di meja, lu tunjukin, udah selesai, case close. Orang mau ngomong apa lagi nggak bisa, buktinya udah ada, udah jelas nyata. Lah ini hal sesimpel itu bos nggak lu lakuin Jokodok. Dan yang paling bikin gue nyesek tuh setiap kali rakyat nanya selalu diputar balik seolah-olah rakyat yang jahat lah, rakyat yang fitnah lah, rakyat yang merusak nama baik dia yang zolim. Mana nih rakyatnya? Padahal nih ya, rakyat cuma mau satu kejujuran, terang benderang beberkan. Nih contohnya tuh Barack Obama. Ketika diragukan kewarganegaraannya, dia nggak banyak cincong kayak lu, apalagi nangis playing victim. Nggak pakai begitu Jokodok. Tapi dengan gentleman-nya Obama tuh langsung nunjukin itu dokumennya. Nih dokumen gue. Udah kan selesai, clear. Nggak jadi drama yang berseri-seri gitu, sinetron gitu. Nggak kan Jokodok. Terus kenapa lu tuh nggak ngikutin jejaknya Obama? Oh iya sih, gue maklum ya, Obama mah cerdas, lu kan goblok Jokodok. Kenapa ya harus seperti labirin gitu? Gue merhatiin kebanyakan drama banget lu Jokodok. Wah, saya difitnah, saya dizolimi, nama saya dicemarkan. Tai lu bangke lalu Jokodok. Udah lah lu Jokodok, stop. Jangan bikin skenario baru buat nyalahin Roy Suryo CS atau siapapun. Yang nyiptain bola salju itu lu sendiri. Yang ngebiarin rumor ini membesar lu sendiri. Yang bikin satu dokumen jadi teka-teki negara lu juga sendiri. Paham gak sih sampai sini Jokodok? Jadi kalau hari ini lu bilang dizolimi, gue saranin lu ngaca dulu deh. Sebentar, lu punya kaca gak di rumah? Gue nanya, kalau nggak kan gue kirimin deh Jokodok. Siapa yang nyiapin semua skenario ini pertama kali jadi rame dan berlarut-larut? Jawab. Kalau dari awal kata-katanya transparan, nggak gini mungkin banget lah ya. rakyat bisa seliar ini. Rakyat yang mana Curiganya, sih, nggak Kak? mungkin dunia ikut nonton. Ingat Jokodok manusia bisa lu setting, opini bisa lu giring, media bisa lu arahkan. Tapi jangan lupa konsekuensi dan karma selalu jalan dengan sendirinya. Dan sejarah itu punya kebiasaan unik. Diam-diam mencatat loh, dunia bisa lu bikin jadi mode pesawat, tapi kebenaran nggak bisa. Sampai sini lu gue saranin cepet sadar sebelum ajal manggil lu. Satyam Eva Jayate. Kok serang-serang sama sosoknya Pak Jokowi, kenapa? Sok-sokan gak mau nyebut namanya, kenapa? Takut ya? Kenapa asal ya? Ya udah, kalau emang berani gak usah sebut-sebut nama yang begitu-begitu doang ya. Sebut namanya aja. Aslinya Anda takut kan? Kalau gak nyebut namanya nanti takut kena pasal kan? Gak usah lah Anda sok-sokan bela si trio RRT. Rakyat yang pinter pun tahu kok ya, yang di sini tuh yang bikin gaduh masyarakat siapa kan udah tahu juga. Gak usah lah Anda ya mendiskreditkan sosoknya Pak Jokowi. Toh partai yang Anda junjung-junjung itu kalau bukan karena Pak Jokowi gak bakal sebesar ini, gak bakal mereka itu berkuasa sampai detik ini, ya kan? Gak usah lah kayak begitu amat sih ya, benci banget sih sama Pak Jokowi. Kenapa? Nyatanya dia nggak berani kan sebut namanya Pak Jokowi secara terang-terangan, sebut aja Joko Widodo. Kenapa sebut-sebut nama Jokodok? Takut kena pasal gitu. Cemen ya, pengecut. Lembaran kertas ini jadi mempunyai nilai. Nilainya apa? Yaitu tanda kelulusan bahwa dia memang alumni
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selesai. Ya. Jadi kalau kita bicara lagi tentang keaslian lagi, aduh, terus bagaimana perguruan tinggi Iya, kalau iya. begitu? Nah, itu kan- Bagaimana kelulusan yang sudah diakui oleh negara? Betul. Ini kan keterbelakangan dong kalau kita lihat seperti ini. Sudah, kalau memang nggak mau berkomentar atau dan lain sebagainya, jangan bikin blunder, gitu loh. Ya, karena kenapa? Kita kan sudah tahu sekarang muaranya UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Ya. Pak Jokowi juga memang kuliah di sana, Betul. ijazahnya juga memang dikeluarkan UGM, dan memang syarat-syarat untuk menempuh untuk memperoleh ijazah itu udah ditempuh secara baik. Kemudian dikatakan itu nggak asli. Ya wajar dong Pak Jokowi menempuh jalur hukum, Ya, kan itu kan? betul. Karena memang ada persoalan pidana di sana. Ya. Kenapa nggak dilihat persoalan pidananya? Kenapa selalu kelompok-kelompok yang menyerang ini yang selalu mempermasalahkan, tunjukkan dong ijazahnya, tunjukkan dong Iya, ijazahnya. iya. Dan dalam kasus Pak Mahfud itu, Pak Mahfud mengkontraskan antara bahwa ini patokannya bukan polisi katanya, tetapi hakim gitu. Ya. Padahal kan poin utamanya justru patokannya harusnya UGM gitu Pak ya. Betul. Jadi Nah, berkaitan masalah ini, kenapa polisi? Kan yang dilaporkan itu kan bukan menyangkut masalah keaslian daripada ijazahnya Pak Jokowi. Awalnya kan bukan itu dong. Ya. Tapi lembaran kertas yang tadi dikatakan bahwa diduga oleh Roy Suryo ini, bukan diduga, dituduh loh, Dituduhkan, ya. ya. Dituduh oleh Roy Suryo ini adalah palsu. dituduhkan Perbuatan itu yang dilaporkan. Betul. Ya kan? Ada nggak korelasinya antara perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perguruan tinggi itu sendiri dan juga didukung oleh teman-temannya dan memang hasil produknya itu dibenarkan? Ini perbuatan apa? Lembaran kertas ini Tuh teman-teman ya, main logika aja lah ya. Kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, beliau itu nggak bakal ya berani melaporkan ke pihak kepolisian ya untuk mengusut perkara ini. Lah buktinya Pak Jokowi, Lah buktinya Pak Jokowi ini berani melaporkan. Kemudian ogah juga kalau diajak damai sama si trio RRTCS. Jadi ini kan seolah mempertegas nih kalau Pak Jokowi justru punya bukti yang kuat, yaitu ijazahnya memang benar-benar asli. Lagian UGM aja udah ngatakan asli kok, ngapain kalian ribet, ya kan? Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Hakim semuanya bubar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bertindak karena sudah ada by design, sudah ada kong kali kong, dan kami tahu itu. Ini ijazah asli kami. Ini ijazah asli kami. Mana ijazah aslimu? Mana ijazahmu? Ribet banget ya emak-emak ini ya teman-teman. Mengklaim seolah-olah sidang babak belur, kemudian hakimnya pada bubar. Emang iya? Ya enggak lah, justru tim kalian yang lagi pusing, ya kan? Karena tuh nggak lihat tuh kemarin si Kurnia nangis-nangis Bombay, nggak lihat tuh si Tipa juga nangis-nangis, nggak lihat tuh mukanya si Rismon udah pucat pasi, ya kan? Ya siap-siap aja ya, siap-siap aja kubu kalian yang bakal bubar. Kuasa hukum Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Tuh. Muhammad Taufik, meminta agar penyidikan terhadap kliennya di kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dihentikan. Ungkapkan, hingga kini kliennya belum mengetahui perbuatan apa yang disangkakan melanggar pasal 310 atau 311 KUHP serta pasal 27A, 28A ayat 2, 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Yang paling lucu di sini adalah kalau nyebut sidangnya babak belur dan Pak Jokowi bakal kalah telak ya. Mohon maaf nih, yang minta-minta ampun, yang minta supaya kasus ini, penyidikannya ini dihentikan tuh siapa? Kubunya Pak Jokowi? Kan bukan, kubunya si Tipa ya kan? Bahkan pengacaranya pun memohon-mohon supaya di stop aja penyelidikannya, udah cukup katanya begitu. Ya kan? Minta-minta bantuan sama Pak Prabowo lah, sama Kapolri lah. Loh. Jelas kalian, kubu kalian itu loh yang sudah luluh lantak. Nah itu tadi, gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga untuk channel Perspektifnya. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!